Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu di podcast 452. Dan terima kasih untuk teman-teman yang pagi ini masih tetap setia dengerin podcast gue. Dari banyaknya podcast, semoga bermanfaat ya buat teman-teman, karena ini gue juga belajar dari banyak mentor, dan gue mungkin gak bisa memberikan uang, tapi bisa memberikan ide-ide menginspirasi masyarakat Indonesia agar tetap cerdas finansial. Mengingat juga gue tetap berdoa juga buat rakyat Indonesia yang saat ini juga diantara kita dengar saat ini banyak yang kena PHK, dan gue juga yakin gue gak bisa nolong karena situasi PHK ini. Dan karena PHK itu bisa kena siapapun tanpa terkecuali, sehingga yang terpenting yang bisa kita lakukan adalah sedari dini. Jika lo lagi produktif dan lagi banyak-banyaknya uang gitu ya, maka lo harus belajar investasi. Mau investasi rumah kek, tanah, emas gitu ya, nabung, deposito ya, bantu pemerintah, boleh banget. Jadi sangat-sangat banyak cara. Kalau bisa uang dingin lo itu, ya sekali lagi ya, uang dingin ya, uang dingin lo itu jangan dibiarin cuma ditabungin di bank. Karena kalau lo duit lo sedikit di bank, maka akan tergerus dengan biaya adminnya. Tapi kalau dengan uang kecil lo bisa mendapatkan, dengan invest lo bisa menjadikan itu besar perlahan-lahan. Nah, yang menariknya, gue bersyukur ada 2 temen gue di kantor yang mulai perlahan-lahan, satu udah menikah, satu belum, dan perlahan-lahan mereka mau berinvestasi gitu ya. Dan ketika mereka minta diajarin investasi, gue nggak bakal ngajarin mereka investasi saham, walaupun gue ngerti tentang saham. Tapi gue akan ngajarin mereka hal yang paling mudah, hal yang paling menguntungkan untuk mereka untuk belajar investasi. Ya, salah satunya adalah investasi di reksadana. Kenapa sih nggak di bank aja yang langsung deposito? Ya kalau di deposito kita kan kadang-kadang minimalnya kan 8 juta ya. Tapi kalau reksadana kan bareng-barengan ya. Jadi duitnya jumlahnya bisa kecil, nggak usah gede-gede banget gitu. Sehingga pasti gue akan mengarahkan teman-teman supaya bisa belajar hal yang paling mudah, paling gampang, paling resikonya kecil, yaitu di reksadana gitu. Biasanya sih gue ngacunya cuma 2 ya, reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, karena itu akan membantu paling tidak meningkatkan nilai uang dingin yang kita miliki ya. Karena gue udah berjalan 7 tahun ya, jadi gue akhirnya belajar, karena masih terus belajar ya. Jadi ngatur strategi, jadi belajar dari awal ngatur strategi. Nah, 2 teman gue ini baru gue ajarin untuk belajar memahami dan belajar untuk mengatur strategi keuangan mereka sendiri ya. Kalau yang udah nikah, gue ajarin caranya supaya kalau dapat THR, kalau dapat insentif, kalau dapat bonus, jangan langsung dihabisin. Pinter-pinter ngatur duit ya. Apalagi kalau udah nikah ya, biaya anak sekolah nanti ada aja. Terus kemudian habis itu nanti biaya ada biaya healing dan segala macam. Terus nanti harus rekreasi dan segala macam. Itu akan bisa habis kalau duitnya nggak diinvestasikan dulu gitu. Jadi harus punya tujuan dulu. Jadi kalau niatnya mau healing, harus dibikin tujuannya. Terus kemudian investasinya kemana? Itu akan lebih aman gitu. Buat teman-teman nih yang lagi dengerin podcast gue yang udah nikah, coba bisa belajar tentang reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Jadi duit Anda diinvestasikan, jadi jangan langsung dihabiskan. Kalau ketika dapat THR ataupun dapat bonus ya, kadang-kadang juga
dapat bonus atau dapat THR tengah tahun itu kadang-kadang juga dipakai buat tahun ajaran baru gitu buat anak-anak, atau enggak bonusnya malah ternyata gue nggak bisa nikmatin, ternyata dipakai buat bayar uang sekolah anak yang makin tinggi gitu ya. Gue berasa banget sih gitu. Jadi gue harus pinter-pinter saat ini juga. Gue bukan orang super, karena gue juga sadar gue harus ngatur keuangan, harus maintain keuangan dengan baik gitu ya. Dan gue ajarin lah itu ke teman gue. Nah, satu lagi yang masih single, nah dia pengen belajar karena dia juga anak yatim piatu ya, jadi orang tuanya udah nggak ada, dan harus maintain keuangan dengan baik. Maka gue ajarin gitu. Ajarin pertama-tama langkah nih, lu punya berapa ya, punya nggak 500.000? Oke, kalau punya ayo kita coba belajar gitu ya, kita coba belajar, masukin uangnya untuk supaya bisa invest gitu. Nggak apa-apa dari 100.000, bisa kak, bisa dari 100.000 boleh gitu. Harus setiap bulan nggak kayak premi asuransi, enggak kok gitu ya. Jadi harus pinter-pinter banget. Oh iya, terkait yang buat kalau teman-teman yang baik masih single maupun yang udah nikah, kalau jika Anda ikut asuransi jiwa dan kesehatan, sudah gue pastikan, karena gue belajar mencoba untuk mempelajari dengan baik, kalau kalian ngikutin asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan, maka kalian harus punya invest gitu. Karena asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan, kalian tidak bisa minta uangnya balik nanti kalau misalnya ternyata kalian gak pernah sakit sampai umur 60 tahun, gak pernah sakit, tapi kalian ngeluarin misalnya preminya itu 1,5 atau 2.500.000 per bulan gitu. Nah, berarti kan ada duit yang kalian buang kan buat premi, karena premi asuransi, karena kadang-kadang duit itu nggak bisa dibalikin. Konsepnya gitu dulu. Duit itu kadang-kadang yang premi asuransi jiwa atau kesehatan tuh nggak bisa dibalikin. Pada saat setelah 60 udah selesai, kalian nggak bisa nggak bisa cairin, walaupun kalian nggak sakit sama sekali. Amit-amit misalnya ternyata ya ampun, gue setelah sekian lama gue nyesel juga ya, ternyata gue nggak pernah sakit, tapi gue ikut asuransi ini, nggak ada gunanya juga gitu. Bukan nggak ada gunanya, ada gunanya. Ada banget gunanya, karena premi asuransi untuk kesehatan dan untuk asuransi jiwa dan kesehatan itu memitigasi resiko besarnya biaya kalau ketika Anda jatuh sakit gitu. Nah, makanya cara yang paling terbaik ketika kalian memang udah masuk di premi asuransi ya, kalian harus punya investasi sendiri, jangan di tempat itu, jangan di premi itu ya. Jadi kalian harus punya investasi di tempat lain gitu. Investasinya di tempat lain yang kalian bisa pelajari sendiri, bisa nabung sendiri, jauh lebih banyak, jauh lebih berbunga dibandingkan kalau dititipin di premi di asuransi tersebut gitu. Karena kadang-kadang ada asuransi tertentu nawarin, oh ini kalian bisa invest di sini gitu, kalian taruh di sini aja, jadi nanti kalau ini kalau nanti kesulitan bayar, kalian bisa duitnya akan dipotong secara otomatis dari tempat ini. Tapi sebenarnya menurut gua nggak lebih untung gitu, karena fokusnya mereka adalah premi asuransi kesehatan atau jiwa, bukan untuk investasi terkait dengan reksadana gitu. Dan gue baru tahu setelah belajar terus ya, orang kan lebih banyak disodorin tentang asuransi ya, tapi sedikit sekali untuk edukasi mengenai investasi sendiri gitu. Investasinya yang paling mudah di mana, obligasi kah ya, di reksadana atau di reksadana. Nah,
kedua temen gua ini mereka berinvestasinya paling gampang di mana? Di rekening payroll mereka sendiri aja gitu. Misalnya kayak CMB Niaga juga punya mutual fund ya, untuk investment. Terus kemudian misalnya kayak Mandiri itu juga ada mutual fundnya, ada investmentnya yang udah ditentukan. Dan terus kemudian misalnya Bank BCA itu juga ada pilihan investmentnya di aplikasi. Coba aja lo download. Ya kalau misalnya lo udah punya di salah satu bank itu, coba aja lo download, lo cari kata kuncinya di situ di aplikasinya investment. Nanti di sana akan ditunjukin tentang mutual fundnya. Nah nanti diarahin di sana yang mana yang paling untung. Nah karena mutual fund itu resikonya tuh kecil, jadi kalian naruh lebih banyak 70% dari duit Anda juga gak ada masalah. Tapi didiversifikasi ya, diversifikasi. Jangan, sekali lagi hati-hati kalau mau masuk di reksadananya, jangan ambil reksadana saham atau campuran ya. Gitu, itu khawatirnya nggak sesuai dengan profil Anda gitu ya. Yang takut kalau nanti duitnya agak minus dulu, nanti kelihatannya gitu, waduh minus, bohong nih, si jurnal lembu nih bohong aja nih. Enggak, makanya masukinnya tuh di pendapatan tetap, di reksadana pasar uang dan pendapatan tetap ya gitu. Gue berdoa buat dua temen gue ini supaya gacor ya, supaya rezekinya tambah banyak. Nah buat teman-teman yang muslim juga bisa karena ada reksadananya yang syariah, ya kan? Yang kalian mengikuti ada hukum Islam harus syariah, ambil gitu. Jangan pernah ragu untuk ambil. Ya. Selamat mencoba, dan kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah ya, karena komennya di Spotify bisa gue lihat juga. Dan juga kalau misalnya kesulitan, lo bisa email ke gue ya. Tulis saja di kolom komen sih, paling gampang sih tulis aja di kolom komen, karena Spotify udah nyediain supaya kita bisa ngobrol di situ ketika kalian ada pertanyaan gitu ya. Semoga membantu teman-teman. Salam dari gua, Lembu Tambun.